Saatnya dolanan Nyambi Sinau menemani kalian lagi nih selama 30 menit ke depan. Dan episode kali ini terasa spesial loh, karena berbeda dari episode sebelumnya. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung aja yuk gabung sama Naila dan Tiara. Wilujeng pemirsa Semarang TV. Kepanggil malih kula Tiara. Lan kula Naila. Ing wiwitan Dolsin dolanan Nyambi Sinau. Waduh, tumben-tumbenan nih Naila dan Tiara pakai bahasa Jawa. Kira-kira teman-teman di rumah mengerti nggak? Pasti mengerti kan? Kan dapat pelajaran bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Dan sepertinya seru sekali nih dolanan Nyambi Sinau di episode kali ini. Apalagi banyak sekali teman-teman cilik yang terlihat ceria. Suasananya pun terlihat meriah loh. Inilah suasana meriah Dolsin dolanan Nyambi Sinau di akhir usana TKIT Harapan Bunda 2 yang digelar di Hotel Horizon India Semarang. Ternyata sedang berlangsung acara akhir usana TKIT Harapan Bunda 2 Semarang loh. Diikuti oleh siswa kelas TKB sebanyak 33 siswa yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, yakni tingkat SD. Seperti apa ya kemeriahan dan keseruan akhir usana TKIT Harapan Bunda 2 Semarang kali ini? Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng. Tak terasa kita sebagai orang tua, panjenengan sebagai orang tua tentunya sudah 2 atau 3 tahun mempercayakan putra putri panjenengan kepada TK Harapan Bunda 2, menyerahkan untuk dapat dibimbing, dididik dan dikembangkan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas dan berakhlak. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan bahwa anak-anak yang dididik menjadi anak-anak yang berkembang, hebat tercermin pada proses pembelajaran yang berlangsung. Apa yang sudah dikembangkan selama pembelajaran tentunya memberikan hasil yang meliputi berbagai aspek yang tentunya bukan sekedar nilai, melainkan juga kompetensi. Banyak pengalaman yang dapat oleh anak melalui tangan-tangan yang penuh kesabaran dengan akhlak yang diwujudkan di TK Harapan Bunda 2. Dan ini tercermin pada proses pembelajaran yang tentunya mengoptimalkan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah TKIT Harapan Bunda 2 Semarang menyampaikan bahwa apa saja yang sudah diajarkan di sekolah dapat dilanjutkan dengan pembiasaan di rumah. Caranya dengan selalu menjaga sholat, menjaga lisan, menjaga akhlak, sehingga diharapkan dengan masa pembelajaran 2 tahun ini menjadikan anak lebih mandiri, siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mama, ayah yang sudah memberikan amanahnya kepada kami, memberikan tanggung jawab putra-putri kepada kami, menitipkan kepada kami untuk kami didik, untuk kami berikan pendidikan. Kami tidak memberikan hanya membaca, berhitung, tapi kami memberikan banyak kegiatan kepada anak-anak. Salah satunya adalah mengaji, hafalan. Kami ajarkan juga sholat tiap hari Jumat dan juga murojaah. Anak-anak itu cukup nyantel, Mama. Jadi ketika kami memberikan satu
apa kayak pancingan gitu. Ini surat apa? Ini bacaannya apa? Anak-anak langsung menjawab. Kalau sholat, anak-anak pun sudah kami ajarkan dari mulai gerakannya sampai bacaannya. Kami mohon apa yang sudah kami ajarkan kepada anak-anak, baik itu karakter, adab, bisa diteruskan di selanjutnya, di kebiasaan di rumah, di pembiasaan di rumah. Yang kami selalu memesankan pada anak-anak, ingat sholat, ya, juga ingat jaga akhlak anak-anak, jaga akhlaknya, jaga lisannya. Itu yang penting kami pesankan pada anak-anak. Karena akhlak dimanapun berada itu yang harus dipegang. Setinggi apapun tipe anak-anak gitu ya, setinggi apapun kalau akhlaknya tidak dijaga tidak akan berguna. Itu yang sering kami sampaikan ke anak-anak. Nah, selanjutnya adalah pemberian apresiasi kepada anak berprestasi. Cira, Di kelas Ali dan Kamila Usman ada siapa aja Putri, ya? putri dari Bapak Rukonon. Kepada Ananda berdua dipersilakan. Mohon orang tua bisa mendampingi di belakangnya. Kepada Bunda Yang berprestasi qiraati tertinggi di tiap kelas ada Dirgantara Rashid dan Ahmad Rafi Al-Izin. Lalu capaian tertinggi tahfiz diraih oleh Yusuf Kastara Abiyu Prastiono dan Cira Kamila Arida Putri. Prestasi yang telah Ananda capai untuk Ananda Dirgantara Rashid saat ini sudah sampai juz 27 dan Ananda Ahmad Rafif Al-Izan sudah sampai pada jilid 3. Semoga di SD nanti terus berkembang melejit sehingga sampai menghatamkan Al-Quran atau ikut EPTAK. Amin Allahumma amin. Berikut untuk prestasi tahfidz, Ananda Yusuf Kastara Abiyu sudah sampai pada surat Al-Ghasyiyah dan Ananda Cira sudah sampai pada surat Al-Bayyinah. Semangat selalu Ananda dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga selalu istiqomah. Amin Allahumma amin. Momen yang paling ditunggu akhirnya tiba. Prosesi pemberian plakat dan ijazah kepada siswa TKB berlangsung khidmat. Plakat dan ijazah ini menjadi simbol kelulusan sekaligus penanda bahwa para siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Yuk kita simak aksi teman-teman kita yang menarikan tari kreasi Nusantara. Keren loh kostumnya, sesuai sekali dengan tarian yang akan ditampilkan. Kalau gini Naila dan Tiara jadi pengen gabung ikutan nari nih. Berikutnya tepuk tangan meriah untuk Yusuf Kastara Abiyu. Melalui dentuman drumnya, ia mempersembahkan sholawat Allahul Kafi dan lagu Laskar Pelangi. Yuk ayah bunda dan adik-adik di rumah ikut bersenandung bersama ya.
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa TKIT Harapan Bunda 2 berhasil melahirkan generasi hebat, tentunya karena ada sinergi dari orang tua dan guru. Ada langkah nyata dalam menyiapkan pendidikan anak-anak kita. Ya, semoga dengan menyekolahkan ya di Harapan Bunda, hal itu bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian lahir generasi-generasi tangguh di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, bahwa proses pendidikan ya yang berjalan di TKIT Harapan Bunda kurang lebih 2 tahun ini juga tidak terlepas ya adanya sinergi yang itu dilakukan oleh rumah dan sekolah, oleh orang tua dan guru. Maka kami sampaikan di hari ini jazakumullah khairan katsira, terutama kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah menjalin kerjasama dengan kami, yang sudah mendukung. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru atas dedikasinya dalam mendidik siswa-siswi. Dan bagi siswa-siswi yang lulus, hal ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan ke jenjang yang lebih tinggi. Ifah ya, beserta tim yang sudah memberikan dedikasinya luar biasa, mendidik anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Tadi dari masuk nangis-nangis, keluar apa? Nggak mau pulang gitu ya, nggak mau pindah sekolah, artinya pengen di Harapan Bunda, padahal harusnya sudah di SD ya. Jadi sampai segitunya, dari yang awalnya nangis nggak mau sekolah, jadinya nggak mau pulang, mau sekolah terus. Jadi luar biasa, ini kan dedikasi yang luar biasa yang kami dari yayasan juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada bunda-bunda di TKIT Harapan Bunda. Sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, beliau menyampaikan TKIT Harapan Bunda 2 dipandang sudah sangat sinergi antara pihak sekolahan dan pihak orang tua murid, sehingga terhindar dari perselisihan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Dari Dinas Pendidikan mengapresiasi terutama di Pasapen Kecamatan Tembalang, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua sekolah akan dilayani dengan baik apabila memang ada komunikasi dengan baik. Jadi hindari berselisih paham antara orang tua siswa dengan sekolah. Kalau itu bisa dihindari, insya Allah orang tua siswa juga akan mendapatkan putra-putrinya melayani dengan baik dan menjadi generasi-generasi yang bisa kita andalkan. Dolsin edisi kali ini bukan hanya sekedar pentas seni biasa. Sesuai namanya, Dolsin Dolanannya Bisinau. Anak-anak diajak melestarikan budaya Jawa sambil bermain alat musik angklung dan tembang dolanan, sambil membangun nilai karakter. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat. Tepuk tangannya meriah. Lagunya kira-kira apa ini? Ini mengenai Lewat permainan alat musik tradisional, anak-anak tidak hanya belajar motorik dan kerjasama, tapi juga dikenalkan pada pitutur luhur Jawa sejak dini. Inilah konsep yang diusung TKIT Harapan Bunda 2, yaitu pendidikan yang menyeimbangkan kecerdasan dan akhlak. Dan inilah puncak acaranya. Pasukan angklung cilik TKIT Harapan Bunda 2 dengan kompak membawakan medley lagu daerah.
Angklung dipilih karena filosofinya yang mengajarkan gotong royong, satu anak, satu nada. Jika tidak kompak, maka irama lagu tidak bisa menjadi indah. Assalamualaikum, Wilujeng Ibu. Apa tujuan utama dibuatnya acara Akhir Husana dengan muatan budaya Jawa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini kami mengangkat budaya Jawa, salah satunya ingin mengenalkan putra-putri kami apa saja budaya Jawa yang ada di sini. Salah satunya adalah tari-tarian, jaranan, terus ada tarian Nusantara. Dan salah satunya juga kami mengenalkan budaya di luar Jawa, yaitu angklung. Salah satunya itu, sehingga anak-anak bisa tahu budaya Jawa itu apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Lanjut lagi yuk, kita simak penampilan teman-teman cilik kita yang akan membawakan tari jaranan. Teman-teman pastinya gak asing dengan tarian yang satu ini kan? Tari jaranan ini adalah tarian tradisional dari Pulau Jawa yang berkembang pesat dan populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tarian ini menceritakan tentang semangat kepahlawanan dan kegagahan para kesatria atau prajurit yang sedang menunggang kuda di medan perang. Pemirsa Dolphin, ini pesan terakhir dari Ketua Komite TKIT Harbun 2. Di era digital sekarang, anak-anak dekat banget sama HP. Ada manfaatnya sih, tapi ada bahayanya juga, apalagi pada anak usia dini. Mereka belum tahu mana yang terbaik buat dirinya sendiri. Makanya beliau berpesan, orang tua harus tegas mengarahkan anak ke kegiatan yang variatif. Tujuannya jelas, biar nggak kecanduan gadget. Salah satunya lewat seni budaya Indonesia. Kenapa seni budaya? Karena dari seni budaya, karakter kita terbentuk. Biar kita tumbuh jadi generasi yang aktif berkarya, berakhlak baik, dan taat beragama. Di balik keceriaan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sejenak merenung. Anak-anak kita lahir di era digital, yang mana HP, tablet, YouTube, dan games yang sudah menjadi bagian keseharian mereka sejak balita. Kita sebagai orang tua punya tantangan besar di luar gerbang sekolah, yaitu krisis digital pada anak usia dini. Teknologi memang ada manfaatnya, tapi kalau tidak kita seimbangkan, maka layar kaca itu bisa merengas kemampuan sosial, emosi, dan motorik anak. Nah, menghadapi hal ini, melarang saja tidak cukup. Kita butuh solusi nyata. Solusinya apa yang sudah kita saksikan bersama tadi? Ada gelaran tari Nusantara, tari jaranan, mengaji, qiraati, membaca Al-Quran, dan juga seni angklung. Ya. Hari ini saya mewakili komite sekolah merasa sangat bangga, dan juga saya sendiri sebagai pelestari seni budaya, dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TKIT Harapan Bunda 2 Semarang sudah mengambil langkah konkret itu dengan 3 pembelajaran, yaitu edukasi, kolaborasi, dan juga sebagai pencegah krisis digital. Inilah mengapa komite sekolah mendorong seni budaya
bukan sebagai hanya ekstrakurikuler tambahan, tapi bisa sebagai bagian dari pembentukan karakter anak usia dini. Tujuan kita jelas, mencetak generasi Qur'ani berakhlak karimah, cinta budaya, cerdas sosial, dan punya daya tahan terhadap derasnya arus digital. Di titik inilah. Nah, di TKIT Harbun 2 ini sudah ada solusi nyatanya loh untuk menghadapi krisis digital zaman sekarang. Jadi pemirsa Dolsin gak usah ragu lagi ya untuk daftar sekolah di sana. TKIT Harbun 2 ada di Jalan Juwono, RT 6, RW 4, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, atau gampangnya pas di samping RSUD Wongsonegoro. Apa kesan Ibu setelah melihat anak-anak tampil dengan budaya Jawa? Ya baik, saya mewakili dari komite sekolah sekaligus pelestari seni budaya, merasa turut bangga karena pada hari ini TKIT Harapan Bunda 2 Semarang telah menggelar acara akhir Rosanah angkatan 2025-2026 dengan muatan seni budaya lokal, yang mana salah satunya yaitu seni angklung. Ya, di mana seni angklung itu sendiri ada 3 pembelajaran. Yang pertama, edukasi, kolaborasi, dan juga pencegahan terhadap krisis digital anak usia dini. Jadi kami juga berharap bahwa generasi yang lahir dari TKIT Harapan Bunda 2 Semarang ini menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, cinta budaya bangsanya sendiri, serta mampu menjadi benteng kokoh menghadapi derasnya arus zaman digital. Seperti itu. Matur nuwun. Wah teman-teman, seru banget kan Dolsin kali ini. Di akhir sana TKIT Harbun 2. Tak terasa udah selesai aja nih. Saatnya dolanan Nyambi Sinau pamit ya. Sampai jumpa lagi di dolanan Nyambi Sinau edisi selanjutnya yang pasti lebih seru. Matur nuwun. Dadah. Konco Dolsin tembang Jawa lan angklung kabeh niku ngajari kita kedah urip kudu kompak, kudu eling asale lan kudu lurus niat-niat karo Gusti Allah. Dolsin Dolanan Nyambi Sinau ing TKIT Harapan Bunda 2 Semarang. Nguri-uri budaya jadi bocah ingkang mulia. Matur nuwun. Dadah.